Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya, salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Syarah Hilyah Thalibil Ilmi, keterangan hiasan pencari ilmu, matannya dari ta'lif Ma'alis Syekh Dr. Bakar Ibnu Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yang disyarah oleh Fadilatus Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Insyaallah kajiannya kita lanjutkan. Sekarang kita masuk halaman yang ke-86. 6 langkah ketika orang mendalami ilmu. Insyaallah kita rangkum di halaman 81. Harapannya nanti keilmuannya mendalam, terutama untuk dai, dan meningkatkan nilai untuk masyarakat secara umum. 1. Dihafalnya kitab Mukhtasar, buku ringkasannya dihafalkan. Yang nomor 2, dimantapkan pendalamannya bersama syarahnya di depan gurunya yang ahli. Itu bukan semata hafal, tapi makna bahasa, makna istilah, keterangan syarah tafsirnya betul-betul dipahami di depan gurunya yang ahli. Yang kedua, yang ketiga, tidak menyibukkan diri kepada pembahasan panjang lebar yang jelimet sebelum fondasinya dimiliki dulu. Ibarat rumah, fondasi matang dulu, jangan bikin tembok bila fondasi belum siap. Jangan pindah ke sana kemari dari buku yang dipelajari, kecuali yang sedang dipegang dipelajari tuntas. Yang keempat, tidak berpindah dari satu buku ke buku yang lain karena bosan. Sebab kalau baca dikit bosan, baca dikit bosan, ya tidak akan tuntas. Tuntaskan, jangan pindah kecuali tuntas dulu.
Yang kelima, bisa mengambil faidah dan kaidah secara ilmiah. Dia mampu menyimpulkan faidahnya ini, yang itu menjadi kaidah, sehingga bila ada masalah nanti bisa diselesaikan. Yang keenam, membulatkan tekad di dalam mencari ilmu, tim militan, dan diprogramkan untuk selalu meningkat. Fokus, semangat untuk meraih sukses, menggapai apa yang diciptakan pada peringkat atasnya. Nanti apabila itu dimiliki, nanti bisa masuk kepada pembahasan panjang lebar dengan penuh kemantapan dan percaya diri. Itu 6 langkah mencari ilmu, harapannya hasilnya maksimal. Andaikan menjadi dai, nanti punya landasan kuat di dalam dakwahnya, sehingga ilmu memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Untuk poin berikutnya, insya Allah nanti kita baca matannya, karena pembahasannya lumayan luas. Terbaca matannya itu sudah tergambar langkah apa yang bisa ditempuh. Halaman 86. Wala mu'alif rahimahullah ta'ala, wa kana min ra'yi Ibni al-Arabi al-Maliki. Di antara langkah yang muncul dari kiat yang disampaikan oleh Ibnu al-Arabi al-Maliki, ini masuk kategori langkah praktis di dalam mencari ilmu, kiat yang diidekan oleh Ibnu Arabi al-Maliki. Apa kata beliau? Allah yakhluta at-talibu fit ta'lim. Pencari ilmu jangan double di dalam pembelajarannya, baina ilmaini, di antara dua ilmu. Satu tuntas, tambah lagi satu tuntas, tambah lagi satu tuntas, jangan satu langkah dua macam. Tapi ini nanti juga ada komentar, itu dipengaruhi oleh kemampuan. Bila kemampuannya standar biasa maknanya, ya satu-satu. Tapi apabila ada punya kemampuan ekstra, sekali melangkah dengan beberapa mapel materi pelajaran mungkin. Tapi apabila itu berada dalam situasi sedang-sedang saja, itu supaya satu persatu, satu tuntas, tambah lagi satu tuntas, tambah lagi satu tuntas, dan berikutnya. Tapi apabila orang itu memang istimewa, ya silahkanlah berapa kemampuannya. Lalu apa yang diurutkan, dipelajari? Wa ayyu qatima ta'lima al-arabiyyati wasyi'ri wal hisab. Tapi ini nanti dikomentari. Tapi juga sesuai dengan kondisi. Bisa dikomentari, bisa tidak. Yaitu supaya mendahulukan yang dipelajari. Pertama ilmu bahasa dulu, lalu ilmu syair, lalu ilmu hitung. Semua yang takilu minhu ilal Quran, kemudian pindah ke ilmu Quran.
Ini mungkin untuk orang yang tidak menguasai bahasa Arab, maknanya bukan orang Arab, bisa dikatakan iya. Karena yang dipelajari berbahasa Arab, kalau mempelajari gak punya bahasa Arab gak mungkin kan. Ilmu bahasanya, ilmu alat, nahwu, shorof dan semisalnya, minimal itu. Nanti kepada balaghah dan seterusnya. Ingin mahir lagi ilmu syair, demikian juga ilmu hisab, ilmu hitung. Bab Quran pun juga banyak cerita tentang urusan berhitung, terutama waris. Itu butuh untuk dibikin persiapan modalnya. Maka ketika orang itu sedang sekolah, cara menata kurikulum ya dicek dulu. Hasil tes itu kemampuan murid itu seperti apa. Dari situ nanti bisa ditentukan sikap. Atau mungkin dibikin grup-grup, ini grup murid yang istimewa, ini yang sedang, ini butuh untuk dipacu. Masing-masing itu kurikulumnya beda-beda. Yang jelas bila itu orang ajam, orang asing, bahasa itu harus nomor satu. Bahasa nomor satu. Sebelum pindah kepada ilmu Al-Quran. Walakin ta'aqobo, tetapi memberikan koreksi kepada kiat yang disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi. Siapa yang memberikan koreksi? Ibnu Khaldun, dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Bi'anna al-wa'idah la tusaitu ala hadha. Bahasanya ilmu bahasa, ilmu syair, ilmu hisab, awaid itu pembahasan atasnya. Al-Arabiyah wasyi'ru wal hisab itu masuk kategori al-awaid, ilmu yang sehari-hari dibutuhkan. Jadi adat. Itu la tusaitu ala hadha, enggak membantu kepada pembahasan ini. Artinya bila kamu punya kurikulum seperti itu enggak pas. Wa anal muqaddam huwa dirasatul Quran, yang didahulukan harus langsung segera masuk pada ilmu Al-Quran Al-Karim wa hifdzi dan menjaganya. Tapi ini bila didudukkan adalah ungkapan Ibnu Khaldun ini yang memang sudah asli wong Arab, menguasai bahasa Arab. Semisal Imam Syafi'i itu langsung Quran, hafal nih. Lalu diperdalam sampai ilmu syair sampai paling jelimet. Setelah itu nanti adalah duduk di depan ahli ilmu untuk pendalaman. Sekarang kepada anak yang memang sudah menguasai bahasa Arab, memang asli anak Arab, karena sudah menguasai bahasa Arab, ya nggak usah belajar ulang bahasa Arab. Li'anal walad madama fil hijri, karena anak Arab tentunya, apabila dia memang berada pada asuhan bahasa Arab sendiri, yang qatulil hukmi akan tunduk kepada hukum. Fa idza tajawaza al-bulugha wal bulugha, apabila sudah memasuki masa balik, so'oba jabruhu, itu sulit untuk membenahinya. Ini buat orang yang sudah berbasis menguasai bahasa Arab, ya langsung pada ilmu Al-Quran. Sehingga dua ide di atas bukan saling untuk mengkritisi, tetapi bisa diberlakukan di kondisi masing-masing, karena kiat itu sangat sesuai dengan situasi dan kondisi. Di daerah mana, gimana kondisinya, apa bahasanya, itu masing-masing itu memiliki kiat dewi-dewi. Artinya setiap tokoh itu punya pengalaman sendiri dengan kondisi yang ada. Apalagi itu antara asli Arab dan orang asing. Maka daripada itu termasuk orang tua ketika mengajarkan kepada anak bagaimana
membuat kurikulumnya, ya lihat bagaimana kemampuan anak itu sendiri. Makanya ketika ada seleksi tes, ini fungsinya kan untuk mengukur sehingga nanti bisa dibikin kelas-kelas, kelas istimewa, kelas sedang, kelas yang butuh dipacu, sehingga masing-masing kurikulumnya disesuaikan. Kesimpulannya masing-masing itu adalah diadakan percepatan. Berikutnya masuk pada pembahasan di dalam belajar itu, bolehkah materi yang dipelajari itu double-double? Amma al-khaltu fi ta'lim bainal ilmaini fa aktsar. Adapun mendalami materi yang dipelajari bersifat double, dua lebih. Fa amal khaltu, adapun mencampur fi ta'lim di dalam pendalaman ilmu, baina ilma ini di antara dua ilmu, fa aktsara atau lebih, fa hadza yakhtalifu, ini berbeda-beda, bikhtilafil muta'allimin, dengan perbedaan si pencari ilmu itu sendiri. Muta'allim itu pencari ilmu, fil fahmi wa nasad, di dalam kemampuan memahami dan semangatnya. Makanya ada berita sering terdengar, SMP biasanya 3 tahun, ada yang cukup ditempuh berapa? 2 tahun, ada yang setahun, atau mungkin ada yang lebih cepat lagi. Gimana? Lihat kondisi kemampuan dari orang yang belajar itu sendiri. Maka itu pentingnya diadakan tes seleksi, itu ada di situ, dibikin kelas-kelas. Makanya itu mempelajari mata pelajaran double, boleh tidak bolehnya itu relatif. Artinya hasilnya nanti maksimal apa enggak itu relatif. Lihat kondisi kemampuan si murid itu sendiri. Wa kana min ahlil ilmi man yudarisu al-fiqha al-hamriyah fi zatil mustaqni lil mubtadi'in. Wa kana ada min ahli ilmi, di antara ahli ilmu, man yudarisu, ada yang menyampaikan pengajaran al-fiqha, ilmu fikih, al-hambali, di antaranya andaikan dia pada lingkup bermadhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, itu buku yang diajarkan judulnya adalah Zadul Mustaqni. Itu nama buku fikih. Yang ini lil mubtadi'in, untuk tingkat dasar. Wal muqni, kemudian meningkat berikutnya, liman ba'dahum, untuk jenjang atasnya, lil khilaf, isinya perbedaan pendapat al madhabi yang ada di madhab itu. Karena di dalam satu madhab itu, satu pemikiran juga belum tentu, karena tokohnya banyak. Misalnya bila kita lihat dari kalangan sahabat, itu satu pemikiran atau juga ada beda pendapat? Beda. Misalnya untuk kasus orang-orang yang mudtarrah, kondisi darurat, nggak ada yang dimakan, terancam kelaparan. Kepada mereka itu boleh memakan barang yang semula hukumnya haram karena terpaksa. Di situ dicontohkan barang haram ya, semisal bangkai babi, darah, binatang disembelih dalam rangka keberhalaan. Untuk apa menyembelih dalam rangka pitung dinanan, itu acara berhala. Untuk apa penyembelihan dalam rangka patang puluhan, dalam rangka satu sen, satu sene, setahune, sewone. Itu tidak boleh berucap bismillah, karena bismillah itu dalam rangka tauhid,
Sementara itu dalam rangka kesyirikan, tidak boleh muni bismillah. Muni bismillah berarti kebodohan. Wong itu untuk berhala kok nama Allah gimana? Bismillah tak nyolong, halal nggih? Oh jelas nyolong bismillah. Ya bismi nyolong nanti. Untuk berhala kok bismillah, ya beda. Di situ ada lafadz ghaira baghin wala adin. Apa mana ghaira baghin wala adin? Ali menjelaskan ketika mengkonsumsinya bukan karena pembangkangan, ketika mengkonsumsinya, ketika mengambil bangkai itu bukan karena pembangkangan hukum, ketika mengkonsumsinya jumlahnya enggak melampaui batas. Dan ini berlaku untuk siapapun sing kelaparan, dia sebagai orang yang sedang jujur atau sedang di dalam kondisi maksiat. Pokoknya ini kasus sosial sapa sing keluwen, kasus sosial ini umum, kasus sosial sapa sing keluwen sehingga tidak ada yang dimakan kecuali bangkai, boleh. Syaratnya ada dua, tidak ada pembangkangan hukum. Mana membangkang itu nggak boleh, dia itu mengatakan boleh, itu membangkang. Yang ini bukan pembangkangan, tapi keterpaksaan. Yang kedua, ketika mengkonsumsi tidak adil, andaikan sepotong cukup, nggak ditambah dengan 2 potong, 3 potong, itu namanya tidak melampaui batas. Ini umum. Ternyata juga ada yang memahami dibolehkannya mengkonsumsi barang yang haram karena kondisi kelaparan, nggak ada yang dimakan, bukan semata gara-gara itu lapar, tetapi lapare wong sing jujur. Bila kondisi dia itu memberontak, safar haram, makanya nggak boleh. Kenapa? Karun bentang mati wae. Nah, kamu memberontak rasa dingon yang ben mati ya, rasa diperangi ben mati dewi. Nggak boleh kasus itu. Itu punya hukum sendiri. Ternyata ada khilaf. Maka bila sudah masuk kepada pembahasan khilaf seperti ini, itu antara Ibnu Abbas dan Ali itu kan bisa dibilang Ali itu kan gurunya kan. Ibnu Abbas itu kan muridnya, tapi itu kesimpulannya berbeda. Lah buku fikih yang mempelajari perbedaan pendapat di dalam satu madrasah umpamanya. Ini ada buku khusus namanya buku Muqni. Kitab fikih yang membahas itu namanya buku apa? Muqni. Maka siapa yang sedang masih tahap dasar, mempelajari dasar, ya jangan masuk kepada pembahasan khilaf. Kemudian apabila sudah tingkatan SD buku Mustaqni, tingkatan SMP buku Muqni umpamanya, di SD jangan masuk SMP, bahasa gampangnya begitu. Nanti bila sudah tingkatan atasnya yaitu buku Al-Mughni, Summa Al-Mughni Lil Khilaf Al-Ali, untuk membahas tentang perbedaan pendapat ahli ilmu yang sudah kelas tinggi, artinya itu antar madhab. Madhab A, madhab B, madhab C, tokoh A, tokoh B, tokoh C, itu ketika terjadi perbedaan itu dibahas di dalam buku itu. Sehingga nanti solusinya gimana nanti akan dijelaskan. Ini buat orang yang belajar itu bertahap-tahap, berjenjang-jenjang seperti itu. Sehingga la yusmahu, tidak diizinkan bit tabaqat al-ula, yang masih di dalam tahapan pertama, antajlisa fi darsit tsaniyah, untuk ikut masuk pelajaran pada tingkatan atasnya. Yang kedua, pertama selesaikan tuntas beres mampu, nah baru tahap yang kedua. Yang kedua sudah beres mampu, silakan tahap yang ketiga. Wakada begitu seterusnya, daf'an litaswis, ini semua dalam rangka untuk menghilangkan kebimbangan.
Tapi tema seperti ini kalau disuguhkan kepada masyarakat bersifat umum, ya kayaknya kurang pas untuk menjelaskan beda pendapat. Gimana untuk masyarakat umum? Jawabnya langkah sing ngati-ngati wae. Di hari Jumat itu ada waktu mustajab. Itu tidak usah dipaparkan. Pendapat A dalil ini, pendapat B dalil ini, pendapat dalil si ini, dalil si ini, malah bingung. Kesimpulannya perbanyak sajalah, perbanyak dungu. Selesai. Kenapa? Sesuai dengan kondisinya. Apalagi belajarnya bar maghrib, petani pekerja keras, kadang lungguh langsung ngantuk, tidak ajak mau mendalami pendapat dari ahli ilmu ya tidak nyaut belas. Kesimpulannya adalah perbanyak ndonga. Apa mengkae perbanyak ndonga? Ya wis malah penak lek ngene ya. Itu butuh untuk dilihat. Berikutnya, wa'lam anna dzikra al-muhtasarat wal mutawwalat allati yu'assasu 'alaiha at-talib wa talaqi latai masyayikh tahtalifu ghaliban min kutrin ila kutrin. Wa'lam ketahuilah anna dzikral muhtasarat menentukan kitab muhtasar rangkuman yang dipilih buku apa. Jadi belajar itu berjenjang. Untuk tahap dasar itu buku ringkesan dulu. Itu apa tuh bukunya? Demikian juga mutawalat buku besar. Apa itu yang dibahas? Alati itu asasu ali atolibu yang diberi fondasi, dengan fondasi si pencari ilmu watalaki dan yang belajar ladayil masyayikh di depan gurunya itu tahtalifu ghaliban umumnya buku yang dijadikan acuan itu berbeda-beda min kutrin ila kutrin dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya kita bisa melihat pondok A, pondok B, pondok C, kurikulumnya, buku yang dibahas sama enggak? Tidak. Sehingga tidak bisa diperbincangan untuk tingkat dasar di tempatmu gimana kurikulumnya. Di bagian dasar di daerahmu apa kurikulumnya, itu bisa berbeda-beda. Tidak masalah berbeda-beda seperti itu. Kenapa? Masing-masing itu punya pengalaman melihat kondisi lingkungan. Ikhtilafil madhab berbeda dengan perbedaan madhab mana. Artinya itu misalnya di tempat belajar mana. Wa man alaihi dan apa yang berkembang di situ ulama'u dzalikal kutri ahli ilmu yang ada di tempat itu min itqanin dari penguasaan hadal muhtasar buku panduan yang ringkes wa tamarus dan kebiasaannya fihi duna ghairi yang ada di situ berbeda dengan yang lainnya. Jadi sama-sama dibikin bertingkat-tingkat, ada tingkat dasar, menengah, tingkat atas. Nanti juga perguruan tinggi, nanti juga bertingkat-tingkat, ada S1, S2, S3. Itu muqarrarnya, kurikulumnya masing-masing madrasah itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Sesuai dengan kondisi, itu enggak jadi masalah. Berarti di sini kita diberitahu bahwasanya sekolah dibikin klasikal itu termasuk perkara mubah. Sekolah dibikin apa? Klasikal, berkelas-kelas itu dibikin apa? Mubah. Kenapa ini butuh kita angkat? Karena juga ada pemikiran belajar dibikin kelas itu bid'ah. Karena Nabi nggak punya kelas-kelas seperti itu. Itu bid'ah itu. Ada materi pelajaran jenenge iki ya ngono kuwi ya bid'ah. Gak ada apa-apa, yang ada Quran Sunnah bahasa Arab tok. Jika ada nama, diberi nama buku ini itu nahwu, sorof, balaghah, ini bid'ah. Ada juga yang punya pemikiran seperti itu.
Termasuk masjid itu kudu pelapah kurma. Lantai itu harus pasir. Di keramik itu juga bid'ah. Ya, juga ada pemikiran seperti itu. Maka apabila ada ternyata yang sudah terbantah, ini termasuk tokoh sunnah Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid yang disarah oleh Utsaimin, ini termasuk jenis sarana, bukan termasuk jenis agama. Itu jenis apa? Jenis sarana, bukan jenis agama. Yang kesimpulannya, dengan adanya sarana untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pembahasan seperti itu. Kadang masjid pakai keramik tok dibikin garis, ini jadi ya bid'ah lah ya. Padahal itu tidak mempengaruhi agama sama sekali, itu cuma sebatas sarana. Ujung-ujungnya adalah memudahkan standarnya shop dengan lurus dan rapat. Bila punya sarana silahkan, bila tidak punya sarana silahkan, yang penting lurus dan rapat, kan itu kan ke sana. Ini termasuk pembekalan juga, karena juga ada syubhat seperti itu. Makanya cara mereka yang mereka pakai itu adalah semua masyarakat itu tumplek-plek jadi satu, tua muda, laki perempuan, berpendidikan yang tidak, yang sudah lama maupun yang awal, itu jadi satu kesatuan dan sebagainya. Itu seolah itu sebuah keharusan sistemnya seperti itu. Maka jawabnya nggak harus seperti itu. Maka dibikin kelas kurikulum sesuai dengan klasifikasi kemampuan si pencari ilmu, itu sebatas perkara-perkara yang bersifat sarana, sehingga masing-masing nanti akan terwujud apa yang dipesankan Nabi SAW, wa ati kulladzi haqqin haqqah, masing-masing pihak yang punya hak maka beri haknya. Yang kelasnya A maksimal di bidang A, yang kelasnya B maksimal di bidang B, yang kelasnya C maksimal di bidang C. Nah, silakan, nggak jadi masalah. Wal halu huna takhtalifu, dan kondisi di sini berbeda-beda. Min talibin ila akhara, dari satu murid ke murid yang lain. Bi ikhtilafil qara'ih wal fuhum, dengan perbedaan kemampuan di dalam mencerna dan perbedaan kemampuan di dalam memahami. Wa kuatil istidad wa dha'fihi, ada yang persiapannya kuat, ada yang persiapannya lemah. Wa burudatid dhahni, dan bekunya otak, wa tawakuti, dan encernya otak. Ini untuk mengklasifikasi dengan dilihat kondisi masing-masing sehingga dikelompokkan. Itu kondisi berbeda-beda, sehingga nanti akan bisa dilayani sendiri-sendiri. Waqad kana at-tulabu fi kutrina, dan ada murid di sebuah tempat di lingkungan kita, ba'da marhalatid kata tib, setelah masuk pada fase persiapan, wal akhdhi bi hifdzil Quran, lalu menempuh hafalan Quran Al-Karim, yamuru bi marakhila salasin. Berikutnya jenjang yang ada itu ada 3 jenjang. Ladai al-masyayikh fi turusil masajid, di depan syekh yang menyampaikan pelajaran di sebuah madrasah masjid misalnya. Yaitu bisa dibagi menjadi 3. Ada yang lil mubtadiin, yang bersifat dasar, summa al mutawassit, bersifat menengah, summa al mutamakin, kemudian yang mereka masuk kepada pengokohan, pemantapan. Itu kalau di tempat yang itu ada istilahnya, ada iddad, ada kelas 1, ada kelas istimewa, ada dengan itu kan beda-beda saja ya. Itu hanya mekanismenya saja, hanya mekanisme saja.
Kemudian apa yang diajarkan untuk masing-masing jenjang? Ini untuk mengambil contoh, memilih kurikulum muqarrar, buku yang tidak diajarkan. Setelah melihat hasil tes kemampuan masing-masing itu berbeda-beda. Di kelas ini apa, di kelas ini apa, di kelas ini apa. Fafit tauhid, diantara buku materi tauhid yang diajarkan salah satu al-usul wa adillatiha, tentang 3 landasan utama bersama dalilnya. Wal qawaid al-arba, dan qawaid yang 4. Semua kasfus subhat, kemudian buku kasfus subhat untuk ibtidai usulul salasah, untuk menengah qawaid arba, untuk kelas mutamakin pendalaman misalnya buku kasfus subhat. Semua kitab tauhid, kemudian kitab tauhid yang berikutnya arba'atuha, 4 macam buku ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Hadza fi tauhid ibadah, ini bila temanya dari materi pelajaran tauhid di dalam urusan ibadah, tauhid uluhiyah, mengkaji buku itu. Wa fi tauhid asma wa sifat, berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, bukunya yang diajarkan apa? Di antaranya akidah al-wasitiyah, kemudian al-hamawiyah, kemudian at-tadmuriyah. Salah satuha ketiga buku ini adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berikutnya Fatahawiyah Ma'asyariha, meningkat berikutnya buku Akidah Tahawiyah oleh Imam Tahawi bersama syarahnya. Itu di bidang akidah, ketika menyusun kurikulumnya itu yang diajarkan. Lalu fin nahwi al-ajurmiyah, semua mulha al-i'rab, kemudian milih at-tahriri, semua qatrun nada Ibnu Hisam, semua al-afiyah Ibnu Malik ma'asyarhiha Ibnu Akil. Kalau di bidang bahasa, dari tahapan-tahapan kelas dasar, kelas menengah, kelas berikutnya, dasarnya menggunakan kitab Jurumiyah. Meningkat atasnya buku Mulhah al-I'rab, membahas tentang masalah sulh bulu i'rab milik Imam Al-Hariri. Berikutnya masuk kepada Qatrun Nada milik Ibnu Hisam. Lalu berikutnya Alfiyah Ibnu Malik, itu 1000 nadzoman itu bersama syarahnya milik Ibnu Akil. Berikutnya untuk menata kurikulum fil hadis, apa buku yang dipilih? Di antaranya ada Arba'in Nawawi. Semua kemudian meningkat berikutnya ada Umdatul Ahkam milik Imam Al-Maqdisi. Kemudian pilih yang lain juga ada Bulughul Maram milik Ibnu Hajar As-Asqalani. Berikutnya bisa memilih buku Al-Muntaqa milik Imam Al-Majid Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Fatuhul berikutnya nanti akan masuk kepada buku hadis yang lebih besar, yaitu Qiraatul Ummat As-Sitti wa Ghariha, membaca buku induk yang 6 dan lain-lainnya, yang dikenal dengan kitab dengan Kutubus Sittah. Apa Kutubus Sittah itu? Bukunya apa saja? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ditambah Bukhari dan Muslim. Mau dicatat boleh, ini mengenal tentang Kutubus Sittah. Apa tadi pertama? Abu Dawud, 2 Tirmidzi, 3 Nasa'i, 4 Ibnu Majah, 5, 6 Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah seperti itu jenjang-jenjangnya, sehingga nanti orang itu punya tahapan, punya program, harapannya nanti bisa meningkat dan meningkat. Berikutnya masuk ke halaman 93.
Wa fil mustalah, di dalam buku mustalah hadis, ini masuk kepada jenjang lebih tinggi, termasuk ilmu usul. Kalau saya sendiri di pondoknya setiap hari di situ, itu jenjang-jenjangnya ada i'dad, lalu kelas 1, kelas 2. I'dad itu untuk menampung semuanya untuk materi dasar. Nanti untuk ditingkatkan berikutnya untuk kelas 1. Bila sudah masuk kelas 2 itu sudah cukup banyak ilmu-ilmu usul. Ada usul fikih, ada usul hadis, ada usul tafsir, menghafal matan-matan. Sehingga nanti harapannya santri menguasai, sehingga nanti untuk rentang waktu 3-4 tahun sudah ada modal dasar untuk berdakwah dan semisalnya senada dengan itu. Nah, itu buku yang diambil ya macam-macam sesuai dengan latar belakang guru yang mengajar itu di mana. Karena tempat belajar mereka berbeda-beda. Di tempat belajar A, B, C itu sering buku yang dibaca pun juga berbeda-beda. Di sini sebatas contoh saja. Apa buku mustalah yang dipelajari? Misalnya Nukhbatul Fikri milik Ibnu Hajar. Ada Alfiyah milik Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Berikutnya wa fil fikhi, masalah di dalam ilmu fikih ada adabul masyi ila shalah, adab berjalan menuju ke masjid. Ini milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Zadul Mustaqni milik Imam Al-Hijawi rahimahullah ta'ala. Ada juga Umdatul Fiqhi. Kemudian Al-Muqni, isinya adalah lil khilaf al-madhabi, perbedaan pendapat di dalam madhab itu. Lalu Al-Mughni lil khilaf al-ali, untuk khilaf lebih tinggi lagi, yaitu antara madhab. Salah satuha ketika buku ini adalah Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Berikutnya masuk halaman 94. Wa fi usul fikhi, di dalam ilmu usul fikih ada Al-Waraqat al-Juwaini. Ini beberapa lembar ini. Ini biasanya yang mengajarkan dari yang sudah belajar di Timur Tengah, bahasa pengantarnya pakai bahasa Arab. Sering itu menjadi buku ketetapan. Nilainya sepadan bisa naik, bila tidak harus mengulang. Seringnya itu ada di situ penilaiannya. Semua Raudhatun Nadhir Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Wa fil faraid, dan dalam ilmu faraid apa yang diajarkan? Ada buku Ar-Rohabiyah, Suma Suruhiha, wal Fawaid Al-Jaliyah. Itu nama buku di dalam ilmu faraid. Berikutnya kita masuk di halaman 96. Wabi tafsir. Ini sebelum masuk kepada ilmu tafsir itu harus memiliki ilmu usul tafsirnya dulu. Dan ini cukup banyak ini. Siapa yang memiliki kitab usul tafsir? Termasuk yang dicontohkan di sini adalah ada tafsir Ibnu Katsir. Itu sebelum masuk kepada tafsir Ibnu Katsir itu ada muqaddimah, di situ dijelaskan ilmu usul tafsir. Buat yang pernah ikut daurah masyayikh dari Timur Tengah, entah di Batu maupun di Trawas, itu juga termasuk materi yang diajarkan sebagai pembekalan para dai. Kesimpulannya, jangan masuk kepada ilmu tafsir kecuali harus mendalami ilmu usul tafsir. Kenapa? Itu fondasi. Gak mungkin rumah dibangun tanpa fondasi. Sebab nanti apabila sudah kadung dakwah, ilmu tidak memiliki landasan, itu berpotensi banyak salahnya daripada benarnya. Dan itu beresiko. Itu sangat bahaya. Kenapa di sini contohkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala? Ya, permasalahannya ini termasuk kitab tafsir menggunakan sistem periwayatan. Karena di antara bentuk dari maroji tafsir
Itu kalau tidak menggunakan periwayatan nggak iso gandeng nih satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang mana. Ini perlu karena di masyarakat itu ada majelis tafsir Al-Quran. Apa dasar yang mereka pakai? Al-Quran, baca terjemahnya, yang hadir nyimpulkan masing-masing. Bolehkah? Jadi Quran diterjemahkan ketika sudah masing-masing itu menyimpulkan faedahnya. Bolehkah? Diperinci. Itu ayatnya muhkamat atau mutasyabihat. Ayatnya muhkamat boleh. Muhammad itu semisal ini. Itu lafadznya, itu maknanya, siapapun menyimpulkan kesimpulannya sama. Disuguhi benda seperti ini. Kalau saya menafsirkan ini adalah air tawar. Siapa punya tafsir yang lain? Itu air teh ada, itu emas bening ada. Saya yakin nanti kesimpulannya sama. Apa ini? Air tawar. Ini namanya muhkamat. Itu lafadznya, itu maknanya, siapapun memahami kesimpulannya sama. Yang ini boleh dibaca, masing-masing menyimpulkan boleh. Kenapa? Muhkamat, karena nggak ada tafsirnya. Tafsirnya yaitu. Tapi kalau mutasyabihat punya makna serupa, dibaca A mempersepsikan sendiri, dibaca B mempersepsikan sendiri, dibaca C bayang nih dewi kabeh tukang bayang-bayang. Sementara bayangan A, B itu berbeda-beda. Ayatnya sama tapi nanti maknanya bisa ribuan. Mana yang benar? Kacau. Itu sangat bahaya. Nah seperti itu. Akan kacau, itu pasti akan bahaya. Ini kalau tidak ada maroji rujukan tafsir, pintar bahasa Arab nggak bakal bisa. Contoh sudah sering kita angkat. Misalnya di Al-An'am Allah menyebutkan waladina amanu walam yalbisu imanu bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kedzaliman, maka dia aman, dapat petunjuk. Artinya orang beragama itu harus mulus, tidak boleh ada kedzaliman. Apa kata Abu Bakar? Ayuna lam yadlim nafsahu. Siapa di antara kita yang enggak pernah melakukan kedzaliman? Kenapa? Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu berpotensi banyak salah. A gak dapat penemuan, B gak dapat penemuan, akhirnya bingung. Datanglah mereka pada Nabi SAW, baru dijelaskan, loh maknanya gak ngono, tapi maknanya sebagaimana ya Allah jelaskan, sebagaimana Luqman pesan kepada anaknya, ya bunayala tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Kamu jangan melakukan kesyirikan karena dia zalim yang paling besar. Makna iman enggak dicampur dengan zalim. Ini bukan sembarangan zalim, tapi zalim yang dalam bentuk syirik. Itu baru aman, dapat petunjuk. Adapun kezaliman yang bukan syirik, itu nanti berada pada masyiah Allah. Mungkin dimaafkan, mungkin dikenakan keadilan. Tapi bila dikenakan keadilan nggak sampai kekal di neraka. Atau amal soleh harian nanti akan jadi penghapus. Dan masuk kepada jaminan Allah Ta'ala, inta jutanibu kabaira matun hauna anhu nukafir ankum sayyatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu bisa menjauhi dosa besar yang kamu dilarang, maka dosa kecilmu akan saya ampunkan dan akan kami masukkan di tempat masuk yang mulia. Ini kan butuh kan tafsir menggunakan riwayat. Nah, pakai akal saja nggak ketemu.
Lalu bila nggak menggunakan riwayat, hanya pakai akal-akal, nanti godak-gadok, tituk ini dipaksakan, akhirnya menjadi kelompok takfiri. Bila nggak masuk pada pemahamannya dikatakan kafir, semata nggak masuk grupnya dikatakan kafir. Gimana pemikiran mereka? Itu tadi, iman nggak boleh campur dengan dolim, baru dapat aman, petunjuk. Akhirnya dia bawa, ini pemikiran kelompok pengusung syubhat itu. Umat pecah jadi 73, semuanya neraka kecuali satu, apa? Al-jamaah. Kalau begitu, bila sudah masuk kepada al-jamaah, salah apapun nanti akan dapat penetralan. Siapa jamaah? Ya jamaah kita. Ada kan penggiringan ke situ akhirnya? Bila sudah masuk pada jamaah kita, kenapa? Umat akan pecah, akan neraka. Yang tidak neraka al-jamaah siapa? Ya jamaah kita. Maka semata masuk pada jamaah DE, dosa kaya ngopo tidak bakal salah. Kenapa? Karena pecah 73 semuanya neraka kecuali al-jamaah. Jamaah mana? Ya jamaah ini. Ya gitu klaimnya. Nah, bagaimana mengurai benang ruwet seperti itu? Akhirnya kembali kepada apa makna jamaah. Jamaah yang ia pahami, grup dia, sementara definisi jamaah oleh yang mengucapkan kata jamaah maknanya beda. Apa? Definisi jamaah menurut pemahaman yang mengucapkan jamaah. Siapa yang mengucapkan kata jamaah? Nabi. Ternyata Nabi sudah memberikan perincian. Ila al-jamaah apa? Tafsirnya adalah ma'ana ali al-yawma wa ashabi. Cara beragama yang saya kerjakan hari ini bersama para sahabatku. Lurusnya itu ada di situ. Sehingga jamaah itu bukan grup A, grup B, grup C, tetapi kembali kepada definisi dari yang mengucapkan kata jamaah itu sendiri. Siapa? Nabi. Yaitu apa yang saya bersama sahabatku melakukan, itu namanya al-jamaah. Sehingga siapapun orangnya, kapanpun, dimanapun, seperti apapun rupanya, pokoknya perilaku dia persis seperti Nabi bersama sahabatnya, itu sudah termasuk jamaah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapi yang kayak begini, itu bila masing-masing orang suruh berpendapat sendiri, nanti ada beberapa macam kerusakan nanti. Maka dari situ dibutuhkan maroji, rujukan di dalam menafsirkan. Makanya setelah dibutuhkan ilmu usul tafsir supaya tidak salah di dalam menyimpulkannya. Karena di dalam ilmu usul tadi akan jelaskan marji tafsir itu adalah satu ayat ditafsirkan dengan ayat. Bila belum jumpa, ayat ditafsirkan dengan sunnah. Belum jumpa, ditafsirkan pemahaman sahabat. Belum jumpa, ditafsirkan dengan ijma'nya tabi'in. Ijma' itu syaratnya dari tokoh ilmunya, bukan generasi semasa tabi'in, bukan, tapi tokohnya. Bila nggak jumpa, kembali kepada lafadz itu sendiri, mungkin makna bahasa atau makna istilah. Yang paling utama itu makna istilah, tapi satu kesempatan bisa makna bahasa. Itu ada rujukan yang seperti itu. Misalnya kata sholat, satu kesempatan ini makna bahasa, satu kesempatan itu makna istilah. Tinggal sholatnya sholat apa. Nah seperti itu. Untuk sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lain, itu mengikuti definisi sholat, termasuk sholat jenazah. Tapi sholatono kepada orang yang setor zakat, ini bukan sholat punya makna bahasa, tapi makna bukan sholat punya nama istilah, tapi makna bahasa. Lek nek wong mati sholatono, itu sholat punya makna istilah.
ucapan tertentu, diawali takbir, diakhiri salam sesuai dengan petunjuk siapa pemilik penentu itu, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholato, kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Tapi ketika ada orang itu datang setor zakat, Nabi diperintahkan wasalli alaihim, wong sing setor zakat sholatono. Apa bentuk sholat di situ? Itu makna bahasa, yaitu doakan. Lah wong mati itu sholatnya dibujurkan gitu, orangnya itu bersop-sop gitu, takbir 4 kali gitu kan. Nah setor zakat juga dibujurkan, letak tak sholatane. Engko ambilnya cek nom ganteng rong rabi, engko sing setor zakat cek nom ayu rong rabi pisan, sing kono disolate karo ketap, bedem kok imamnya pada susah nih. Memang pada susah nanti jadi nek sing ngono kuwi. Jadi itu ada makna bahasa, itu ada makna istilah. Maka itu harus mengkaji ilmu usul dulu, masuk usul tafsir. Nah kita baca dulu. Wafit tafsir, di dalam masuk ilmu tafsir itu menggunakan periwayatan, semisal Ibnu Katsir menggunakan sistem yang kita sebutkan di atas. Kemudian ilmu usul tafsir itu ada Al-Muqaddimah li Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu ada ilmu usul tafsir karya tulis Ibnu Taimiyah. Ada juga usul tafsir dikembangkan oleh Muhammad Amin As-Singkiti. Ada juga ilmu tafsir oleh Syekh Utsaimin. Seringnya kalau di UIN, Universitas Madinah, itu adalah ilmu usul tafsir oleh Syekh Utsaimin. Semula itu adalah ceramah umum, kemudian ada yang usul gimana kalau dibukukan sehingga bisa menjadi pendalaman orang yang sedang mendalami ilmu ini. Akhirnya disusun buku namanya ilmu usul tafsir. Itu banyak itu. Berikutnya wafi sirah, di dalam ilmu sirah apa yang dipelajari? Ada sirah nabawiyah wa muhtasaruha, ringkasnya li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wasluha itu diambil dari Ibnu Hisham. Maka juga boleh mengambil di bidang itu Zadil Ma'ad, boleh milik Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Untuk akhir-akhir ini ilmu apa tentang ilmu sirah itu ada yang menggunakan itu buku sirah tipis oleh Ibnu Jabbar atau siapa itu muhtasar itu. Agak luas lagi pemenang lomba karya tulis sirah oleh Rabita Islam Islami tulisan Syekh Mubarak Furi, itu juga silahkan, itu juga banyak terjemahkan. Sehingga untuk orang yang memanfaatkan waktu longgar membaca terjemahnya itu cukup membantu. Berikutnya wa fi lisanil Arab, di dalam buku bahasa Arab apa yang dipahami jadikan rujukan. Ada al-inayatu bi asy'ariha yang masuk kepada penelitian lengkap dengan pembahasan ilmu syairnya, semisal al-mu'allaqat as-sab'u wal qiraah fi al-qamus lil Fayrus Abadi. Itu diantara buku yang butuh untuk menjadi rujukan ketika dibacanya. Wa kadza min marakhili at-talab fil funun, begitulah tahapan-tahapan ketika orang belajar buat pencari ilmu dari macam-macam ilmu yang dipelajarinya. Kita tambah satu halaman lagi di halaman 97. Wa kanu ma'adzalika, ada mereka para pencari ilmu yang terprogram hasilnya maksimal, ma'adzalika bersama menempuh poin-poin di atas, tingkat dasar apa yang dipahami, tingkat menengah, tingkat atas, yang itu dihafalkan matannya, dipahami maknanya, tidak menyimpulkan kepada yang lain, tidak terbatalkan oleh kebosanannya, harus bisa mengambil faedah dan punya program semangat sehingga hasilnya maksimal. Selain mereka telah menempuh hal seperti itu, ya'khuduna
bi jaradil mutalaat, akhirnya mereka menempuh untuk membahas lebih lanjut tentang buku Mutawwalat yang pembahasan lebih luas lagi. Apa itu? Mislu Tarikh Ibni Jarir, itu buku sejarah Ibnu Jarir, itu luas. Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Katsir, termasuk Bidayah Nihayah itu setat sampai finish. Tafsir dengan juga tafsir Ibnu Katsir, termasuk yang lainnya dari yang lain, Sirah Nubala, sejarah orang-orang cerdas, oleh Al-Baghdadi atau siapa begitu. Wa yurakizuna, dan mereka memperhatikan ala kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Tilmidzi Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini buku pendalaman lebih lanjut. Wa kutubi a'immah ad-dakwah wa fatawahum, dan buku-buku dakwah bersama fatwa mereka, la siyama tidak ketinggalan muharraratahum, akan analisa fil i'tiqad, di dalam pembahasan akidah yang mereka selami. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di taklim kita kali ini, di dalam hiasan pencari ilmu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ada 6 langkah yang harus diperhatikan. 1. Menghafal buku ringkasannya. 2. Memahami isi syarah bersama guru yang ahli. Yang ketiga, tidak sibuk kepada materi lain yang lebih luas karena dia masih terbatas. Yang keempat, tidak meninggalkan satu buku karena tertarik yang lain gara-gara bosan. Lalu yang kelima, supaya bisa mengenal faedah yang jadi kaidah itu supaya dihafal. Lalu yang keenam, supaya memiliki semangat sukses sehingga jenjang demi jenjang dilalui sehingga mendapatkan peringkat terbaik, sehingga ketika menjadi ulama nanti ilmu yang bisa disimpulkan adalah betul-betul ilmu yang muktamad, bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama dengan 6 poin di atas. Lalu yang kedua, supaya disiapkan kurikulumnya. Disiapkan kurikulumnya. Bagaimana cara menetapkan kurikulum? Jawabnya melewati tes. Melewati apa? Seleksi kemampuan dari potensi calon pencari ilmu. Ada yang dikelaskan A, dikelaskan B, dikelaskan C, dan berikutnya. Setelah itu nanti dilayani sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang ilmu dipelajari satu persatu, ada yang bisa double. Waktunya pun juga berbeda. Ada yang harus 3 tahun, ada yang cukup 2 tahun, ada yang setahun sudah selesai. Nah begitu. Lalu kesimpulan yang nomor 3, supaya jenjang-jenjang yang ada itu dipastikan, jenjang dasar, jenjang menengah, dan jenjang kelanjutannya. Sehingga dengan begitu nanti hasilnya akan maksimal. Di jenjang dasar apa buku dipelajari, di jenjang menengah apa buku yang dipelajari, di jenjang kelanjutan nanti apa, itu masing-masing juga akan menjadi penentu kurikulumnya. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk berikutnya seolah bisa kita kaji waktu menyusul. Semoga Allah mudahkan kita di dalam mencari ilmu. Ada tanggapan, silahkan.
Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.